Halo Sobat SJP, kembali lagi bersama saya Tiwanda Sela dari SJP dalam program UIX. Itren nggak sih? Kali ini UIX hadir dalam edisi spesial peringatan Hari Jadi Poluan. Kali ini Tiwa berada di Polresta Malang Kota dan Tiwa akan mengobrol dengan beberapa poluan yang sangat berprestasi dan berdedikasi dalam tugasnya. Tapi sebelum itu simak dulu yuk sejarah singkat poluan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Awal mula terbentuknya Polisi Wanita Republik Indonesia bermula pada tahun 1948. Pada masa itu, terdapat kesulitan-kesulitan pada pemeriksaan korban, tersangka ataupun saksi wanita, terutama pemeriksaan fisik untuk menangani sebuah kasus. Hal tersebut mengakibatkan polisi seringkali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik. Organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi kemudian berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian untuk menangani masalah tersebut. Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi memberikan kesempatan mendidik wanita-wanita pilihan untuk menjadi polisi. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 1948, secara resmi disertakan 6 siswa wanita yaitu Mariana Sanin, Nelly Pauna, Rosmalina Lukman, Dahniar Sukoco, Jasmainar, dan Rosnalia Taher untuk mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Sejak saat itu, tanggal 1 September diperingati sebagai hari lahirnya Polisi Wanita atau Polwan. Ya, kesan saya selama menjadi polisi, saya tentunya sangat senang dan sangat bangga karena dengan bergabungnya dengan Polri ini, saya bisa memiliki jalan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa dan juga sangat bermanfaat bagi pelayanan kepada masyarakat. Misi kemanusiaan yang saya ikuti ini yaitu misi kemanusiaan PBB yang mana dia di bawah naungan United Nations, UN. Nah, misi ini dilaksanakan di tahun 2021 hingga 2022 yang dilaksanakan di MINUSCA. MINUSCA itu misi UN di Sentral Afrika, yakni Afrika Tengah. Untuk ibu kotanya kami berada di Bangi namanya. Nah, untuk misi ini sendiri terdapat beberapa tugas yang kami embani. Salah satunya yakni patroli. Patroli ini untuk menjaga keamanan Harkamtipmas di wilayah Bangi sendiri, karena notabene di wilayah Bangi itu ya ini wilayah konflik yang mana sangat rawan dan riskan bagi masyarakatnya terhadap keamanan sekitarnya. Dengan namanya misi kemanusiaan ini tidak hanya patroli atau menjaga keamanan, namun kita juga memiliki misi-misi kemanusiaan yaitu seperti kayak charity, jadi kayak bakti sosial. Jadi kita di sana itu membagikan sembako, alat-alat belajar seperti itu. Tak hanya itu juga kita juga sering mensosialisasikan terkait pembelajaran, terkait pengamanan terhadap hak wanita dan anak, karena di sana jujur sekali sangat rentan terhadap anak dan wanita. Maka dari itu Polri sendiri juga mengirimkan beberapa anggota polwannya untuk menjadi salah satu kader untuk menegakkan hak-hak asasi manusia di sana, terutama untuk kaum rentan, yakni perempuan dan anak. Jadi seperti itu. Nah, ada satu hal yang unik menurut saya ketika saya menjalin komunikasi, menjalin kedekatan dengan anak-anak tersebut. Salah satu dari anak ini yang bernama Usman. Nah, ini tuh dia sangat kecewa dan sedih ketika saya pulang
Dan bahkan ketika saya sudah sampai di bandara ingin menaiki pesawat, pada saat itu si Usmani ini sampai mendatangi bandara dan juga berteriak nangis-nangis biar saya itu nggak pulang. Itu sih yang menurut saya sangat berkesan dan unik. Tapi tidak hanya itu, komunikasi kami tuh nggak putus. Jadi kita juga masih tetap komunikasi dengan cara video call. Jadi saya video call dengan rekan saya yang masih berada di sana. Karena si Usmania ini sendiri, si anak ini sendiri yang meminta gitu. Saya mau telepon dong dengan Mbak Clara kayak gitu. Makanya saya sering komunikasi juga sama si Usman ini. Dan juga anak-anak di sana alhamdulillahnya senang sekali dengan polisi Indonesia. Mereka juga senang untuk belajar bagaimana sih bahasa Indonesia, kayak seperti itu. Harapannya untuk poluan Indonesia jangan berhenti untuk belajar, karena yakinlah kita tuh bisa untuk naik grade di ranca internasional, tidak hanya melulu di Indonesia. Lalu selalu utamakan profesionalisme dalam bekerja, karena kita bekerja untuk melayani masyarakat. Seperti itu. Nah, sekarang udah kenal dong dengan para poluan yang hebat. Kita doakan semoga di hari jadi poluan yang ke-75 ini, poluan semakin jaya.